Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari, NIM 195211102 dari kelas MBS 7C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dan teman-teman di toko retail Al-Amin. Oke, baik, kita lanjut ke profil toko retail. Di sini ada nama toko. Nama toko yang kita observasi yaitu tentunya Al-Amin Mart, yang dimiliki oleh Bapak Surano dengan alamat toko di Jalan Pandawa Timur, RT 4 RW 12, Pucangan, Kartasura. Tahun berdiri pada toko retail Al-Amin Mart ini yaitu sudah cukup lama, yaitu pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2016, yang sekarang ini mempunyai karyawan sebanyak 3 orang dengan visi dan misi tokonya yaitu murah, lengkap, dan juga amanah. Baik, selanjutnya kita beralih ke jenis produk yang dijual oleh toko retail Al-Amin. Nah, toko retail Al-Amin ini menjual produk tak jauh beda dari toko retail lainnya, yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berupa sembako, peralatan mandi ataupun mencuci, jajanan dan juga makanan ringan, minuman, air mineral, ataupun juga alat tulis, ataupun peralatan sekolah lainnya. Di sisi lain, toko retail Al-Amin ini juga menjual pulsa elektrik dan juga token listrik dan lain-lain. Aspek pemasaran dari toko retail Al-Amin yaitu yang pertama ada strategi pemasaran. Strategi pemasarannya yaitu toko retail Al-Amin ini menyebarkan promosi dari mulut ke mulut, baik itu secara langsung ataupun kadang juga menggunakan media sosial. Sebenarnya toko retail Al-Amin itu sendiri mempunyai akun media sosial, tapi sayangnya akun media tersebut kurang dikelola dengan baik. Jadi untuk saat ini toko retail Al-Amin mengadakan strategi pemasarannya yaitu dengan cara mulut ke mulut tersebut. Baik, peluang pemasaran dari toko retail Al-Amin itu sendiri yaitu menjadikan toko Al-Amin menjadi toko yang murah, lengkap, dan juga amanah. Murah, lengkap, dan juga amanah tersebut merupakan visi dan misi dari toko retail Al-Amin. Kemudian dalam strategi pertumbuhan untuk toko retail Al-Amin ini yaitu memberikan bonus pada customer di waktu tertentu. Pada saat kami observasi, bonus yang diberikan yaitu setiap Jumat para pelanggan yang berbelanja di situ mendapatkan bonus es batu tanpa jumlah minimal pembelanjaan. Jadi setiap orang yang berbelanja pada hari Jumat tentunya akan mendapatkan bonus es batu. Di sisi lain, pada saat bulan Ramadan, toko retail Al-Amin tersebut juga mengadakan bagi-bagi takjil. Baik, selanjutnya kita akan membahas aspek manajemen sumber daya manusia dan juga lingkungan pada toko retail Al-Amin. Di sini struktur organisasi terdiri dari pemilik toko yaitu Pak Surano, kemudian ada kepala kasir yaitu Mbak Mia, dan juga karyawan biasa yang berjumlah 3 orang. Kemudian aktivitas manajemen sumber daya manusia pada toko retail Al-Amin bertugas menerima masuknya stok barang dan juga menghitung ketersediaan stok, melayani pembeli, dan juga memastikan pelunasan tagihan secara tepat waktu. Jadi bisa disimpulkan aktivitas sumber daya manusia pada toko retail Al-Amin itu seperti mengelola barang masuk dan juga keluar, mengelola stok barang yang baru masuk, yang mulai habis, yang mana akan selanjutnya kita akan beli, kemudian juga melayani pembeli, dan tentunya juga memastikan pelunasan tagihan secara tepat waktu. Selain itu juga bertugas melayani customer dengan baik, tentunya dengan sopan santun dan juga ramah serta memberikan senyuman. Kemudian yang kedua ada pengadaan stok. Di toko retail Al-Amin itu sendiri melakukan stok barang 1-2 kali dalam seminggu, tetapi tidak menutup kemungkinan jika barang itu habis, karyawan berinisiatif untuk membeli barang tersebut jika sales belum datang. Yang ketiga yaitu ada perekrutan karyawan, yang dimana toko retail Al-Amin itu mengadakan perekrutan dilakukan sesuai dengan kebutuhan toko. Semisal karyawan A akan resign pada bulan depan. Nah, jadi
pada bulan ini karyawan tersebut harus izin terlebih dahulu. Jadi toko tidak akan keteteran dalam mencari karyawan. Sebelumnya harus ada konfirmasi terlebih dahulu jika setiap karyawan akan resign, supaya toko itu tidak keteteran dalam mencari karyawan baru. Setelah melakukan perekrutan karyawan, toko retail Al-Amin juga setiap menerima karyawan baru, toko retail Al-Amin mengadakan pelatihan terhadap karyawan baru tersebut. Pelatihan yang diberikan yaitu selama 3 hari atau bisa disebut dengan masa training, yang mana pelatihan tersebut ada display barang, mengkasir, dan juga lain-lain. Hubungan kepegawaian pada toko retail Al-Amin ini yaitu menjunjung tinggi komunikasi, karena komunikasi di sini menjadi salah satu kunci utama dalam bekerja tim. Jadi di sini saling menjaga komunikasi antar karyawan akan memudahkan kita dalam bekerja. Berlanjut ke pemberian kompensasi atau balas jasa. Di sini toko retail Al-Amin dalam memberikan kompensasi atau balas jasa yaitu ada gaji bulanan dan juga bonus THR pada hari raya Idul Fitri. Selanjutnya yaitu sistem manajemen performa pada toko retail Al-Amin, yaitu pemeriksaan kesesuaian antara di komputer dengan barang yang real di gudang, apakah sesuai atau tidak. Di sini dilakukan pengecekan untuk mengecek apakah barang tersebut ada atau tidak. Selanjutnya kita beralih ke lokasi bisnis retail. Nah, lokasi toko retail Al-Amin itu sendiri berada di Jalan Pandawa Timur, RT 4, RW 12, Pucangan, Kartasura, yang dimana lokasi bisnis retail ini berada di dekat dengan SD, kos-kosan, dan juga lingkungan kampus dan lingkungan masyarakat. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana toko retail Al-Amin ini menentukan lokasi bidang perdagangan. Di sini lokasi dari toko retail Al-Amin itu tanahnya merupakan milik sendiri. Jadi di sini toko retail Al-Amin tidak menyewa tempat tersebut ataupun tanah tersebut yang mempunyai sisi keamanan yang terjamin, yaitu di dalam toko dan juga di luar toko ada CCTV. Kemudian juga lokasi tersebut mudah dijangkau oleh masyarakat di sekitar ataupun juga anak-anak SD bisa mengakses toko tersebut dengan mudah. Baik, selanjutnya kita ke pemilihan pasar. Sasaran dari pangsa pasar toko retail Al-Amin itu yaitu ada mahasiswa, kemudian juga ada pelajar atau anak-anak SD yang berada di lingkungan sekitar toko, dan juga masyarakat setempat. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagian terakhir, yaitu mengenai tata letak ruang dari toko retail Al-Amin itu sendiri. Sebenarnya tata letak ruang dari toko retail Al-Amin itu sendiri itu sama dengan toko retail lainnya. Pada umumnya, di mana bagian kasir berada di bagian depan, dekat dengan pintu masuk dan juga pintu keluar tentunya. Pendisplayan barang juga dibuat seperti lorong. Pendisplayan barang dibuat seperti lorong itu dengan maksud memudahkan dan juga membuat konsumen itu lebih mudah dalam mengambil barang tentunya, memudahkan mencari barang yang diinginkan. Tentunya dalam pendisplayan ini toko retail Al-Amin itu sendiri memperhatikan jenis produk yang dijual, seperti mengkategorikan pendisplayan barang dibuat seperti lorong itu dengan maksud memudahkan dan juga membuat konsumen itu lebih mudah dalam mengambil barang tentunya, memudahkan mencari barang yang diinginkan. Tentunya dalam pendisplayan ini toko retail Al-Amin itu sendiri memperhatikan jenis produk yang dijual. Oke, baik, mungkin itu presentasi hasil observasi saya di toko retail Al-Amin. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.